身成了猎物，却是没能杀了那韩放。老师，对不住了，这次也连累您了。Bab 690, diskusikan. Aku telah merepotkan kalian bertiga. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menoleh ke Hai Bodong dan berkata, "Hai tua, sekarang, jumlah Do Huang di tangan saya tidak lebih rendah dari Sekte Mistik Laut. Apa yang perlu ditakuti?" Petik 2. Hai Bodong mengungkapkan wajah tercengang saat dia melihat 3 orang yang muncul di aula. Syok berangsur-angsur memenuhi hatinya. Dia menyadari bahwa kekuatan ketiga orang ini semuanya mirip dengannya. Orang tua dengan wajah bayangan gelap itu bahkan sedikit lebih kuat darinya. Kamu tidak disangka kamu masih menyembunyikan sesuatu. Betapa tidak terduga. Hai Bodong akhirnya pulih dari keterkejutannya beberapa saat kemudian. Dia menamparkan bibirnya dan memuji. Xiao Yan tersenyum. Dia memegang cangkir teh dengan tangannya dan dengan lembut berkata, "Adapun Yun San, serahkan dia untuk." Ruang di aula tiba-tiba bergoyang sebelum hukumannya selesai. Segera, sosok tinggi dan pendek dengan aneh muncul. Orang dengan sosok tinggi itu mengenakan gaun merah. Wajah cantiknya yang mempesona dipenuhi dengan daya pikat yang tidak biasa. Namun, itu dingin dan sedingin es, menyebabkan seseorang menjadi takut untuk melihatnya secara langsung. Di sampingnya ada seorang gadis kecil dengan pakaian putih. Mata besarnya yang seperti permata hitam pekat berputar-putar, mengamati sekelilingnya dengan penasaran. 2 orang yang tiba-tiba muncul menyebabkan Xiao Yan terkejut. Tatapannya segera melihat bahwa tangan kecil gadis kecil itu memegang kotak giok yang sangat indah. Ada aroma obat samar yang dipancarkan dari dalamnya. Sudut mulut Xiao Yan segera bergerak saat melihat adegan ini. Wajahnya sekali lagi menjadi hijau. Jelas, kedua orang ini pergi keluar untuk mencuri bahan obat tanpa memberitahu dia lagi. Ketika Hai Bodong, yang duduk di kursi pemimpin, melihat wajah Xiao Yan yang perlahan-lahan hijau, teror dan ketakutan juga melonjak di wajahnya sendiri. Cara itu seolah-olah dia telah melihat hantu. Ratu Medusa. Tubuh Hai Bodong sedikit gemetar. Sesaat kemudian, sebuah suara yang memiliki ketakutan dalam seraknya akhirnya keluar dari tenggorokan Hai Bodong. Grup. Sulit membayangkan betapa terkejutnya Hai Bodong ketika wajah yang akrab itu sekali lagi muncul di depannya. Itu menyebabkan elit Do Huang ini yang bahkan tidak akan merasakan ketakutan seperti itu ketika berhadapan dengan Yun San bergetar ketika dia berbicara. Dia tidak menyangka bahwa setelah 3 tahun, wanita menakutkan yang sangat dia takuti ini sebenarnya masih mengikuti di samping Xiao Yan. Xiao Yan tidak menemukan ketakutan di wajah Hai Bodong. Dia berdiri dengan marah dan dengan cepat berjalan ke sisi Medusa. Dia menarik Zian dan dengan cepat menyita kotak giok itu. Setelah itu, dia menundukkan kepalanya dan berbicara dengan suara yang dalam ke wajah Zian yang memiliki senyum canggung, "Kamu harus menghindari membuat masalah dengannya di masa depan. Jika tidak, saya akan segera mengirim Anda kembali." Petik 2. Zian buru-buru menutup mulutnya saat mendengar ancaman Xiao Yan. Setelah itu, dia buru-buru meraih lengan baju bekas, menunjukkan bahwa dia pasti akan berdiri di sisi Xiao Yan. Medusa di samping juga agak tidak berdaya saat melihat Zian menyerah begitu cepat di sampingnya. Sepasang matanya yang mempesona melesat sejenak di bawah fokus mata Xiao Yan yang dipenuhi amarah. Sesaat kemudian, dia sepertinya menjelaskan, "Ini, barusan, saya melihat bahwa pertempuran di tempat ini sangat panas. Oleh karena itu, Zian dan saya pergi melihat-lihat dan tanpa sengaja mendapatkan sedikit sesuatu." Petik 2. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia segera memutar matanya dengan ganas. Benda ini benar-benar dicuri dari klan primer? Meskipun Xiao Yan merasakan amarah di perutnya, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia melihat wajah Medusa yang tampak seolah-olah situasinya sangat buruk sehingga tidak akan ada perbedaan dalam memperburuknya. Dia menoleh ke arah Hai Bodong di kursi pemimpin dan berkata, "Maaf, Hai yang tua." Kedua pembuat onar ini benar-benar menaruh perhatian mereka pada klan primer. Xiao Yan mengeluarkan kotak giok itu dari cincin penyimpanannya saat dia berbicara. Setelah itu, dia mengembalikan kotak itu. Mulut Ratu Medusa bergerak sedikit ke samping ketika dia melihat ini, terlihat seolah dia sangat tidak ingin berpisah dengannya.
Namun, ketika dia melihat Xiaoyan mengabaikannya, dia hanya bisa tanpa daya mengangkat kepalanya. Sepasang mata sipit yang sangat indah, panjang, dan menyihir menatap Hai Bodong di kursi pemimpin, yang menatapnya dengan ekspresi tertegun. Kilatan berbahaya melintas di matanya. Hai Bodong dengan cepat pulih setelah bertemu dengan mata Medusa. Dia merasakan perasaan berbahaya yang agak sedingin es dan tubuhnya menggigil. Dia buru-buru berdiri dan berbicara dengan Xiaoyan, "Tidak perlu. Tidak perlu. Kami akan memberikannya karena dia menyukainya. Bagaimanapun, hal-hal ini adalah hal-hal yang ingin dilelang oleh klan primer kita. Perlakukan itu seperti melakukan kebaikan." Petik 2. Xiaoyan hanya bisa memberikan senyuman malu saat melihat Hai Bodong melakukan yang terbaik untuk menghindari mengambilnya kembali. Setelah itu, dia tanpa daya menyimpan kotak giok itu, berbalik dan dengan kejam memotong Medusa yang diam-diam menghela nafas lega sebelum menarik Ziyan kembali ke kursinya. Asteris batuk asteris, seseorang, bawakan kursi. Hai Bodong dengan cepat menginstruksikan saat dia melihat Medusa sedang berdiri di aula. Xiaoyan mungkin berani meninggalkan wanita menakutkan ini tergantung di sana, tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Ekspresi sedingin es Medusa dengan tenang menjadi sedikit lebih hangat atas keramahan Hai Bodong. Baru setelah itu dia merasa bahwa lelaki tua ini, yang telah dia segel selama bertahun-tahun, sedikit menyenangkan untuk dilihat. Setelah menyelesaikan tempat duduk Medusa, Old Tingu, dan yang lainnya, Hai Bodong akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan dan tertawa getir, "Kamu benar-benar memiliki kartu truf seperti itu. Dengan bantuannya, tidak perlu takut pada Yunsan." Petik 2. Mendengar ini, Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sangat sulit untuk mengundang dewa besar ini untuk pindah, oleh karena itu, kamu tidak boleh menaruh terlalu banyak harapan padanya. Saya pribadi akan menangani Yunsan ketika kita benar-benar bertarung dengan Mystic Cloud saat itu." Dia tergantung pada suasana hatinya, dia mungkin akan senang menonton di sampingnya. Petik 2. Medusa dengan elegan duduk di kursi. Tangannya yang lembut memegang cangkir teh saat dia menyesapnya perlahan. Dia tampaknya belum mendengar kata-kata Xiaoyan. Sikapnya yang acuh tak acuh menyebabkan Hai Bodong tersenyum pahit. Apa hubungan antara kedua orang ini? Dari sikap yang diberikan Xiaoyan sebelumnya, sepertinya keduanya memiliki hubungan yang cukup baik. Jika tidak, siapa yang berani berbicara dengan Ratu Medusa dengan cara seperti itu mengingat karakternya? Orang itu pasti sudah lama diretas menjadi beberapa bagian. Keganasan dan kekejaman Medusa adalah sesuatu yang telah dicicipi oleh Hai Bodong secara pribadi, terlebih lagi, kata-kata yang baru saja diucapkan Xiaoyan memiliki perasaan mengejek yang dingin kepada mereka. Hal ini menyebabkan Hai Bodong merasa agak bingung. "Kamu akan berurusan dengan Yunsan? Bukankah risikonya terlalu besar?" Sesaat kemudian, Hai Bodong, yang pikirannya tidak membuahkan hasil, hanya bisa menyerah menebak hubungan antara keduanya saat dia menyuarakan pendapatnya. Meskipun kekuatan Xiaoyan saat ini melonjak, kemungkinan dia mengalahkan Yunsan sangat rendah. "Mengapa kita tidak melakukan ini? Kami akan mencoba yang terbaik untuk melakukan kontak dengan dua klan besar yang tersisa, Asosiasi Alkemis, dan Keluarga Kekaisaran selama beberapa hari ini. Jika kami dapat bergandengan tangan dengan mereka, peluang kemenangan kami mungkin meningkat pesat. Bagaimanapun, fama di Asosiasi Alkemis dan Iblis Tua dari Keluarga Kekaisaran semuanya ahli dari kelas Do Huang. Yang terakhir ini telah maju ke puncak kelas selama bertahun-tahun. Selain itu, sekarang saya memiliki pil pemulihan roh ungu yang telah Anda perbaiki untuk saya juga harus dapat pulih ke puncak saya setelah beberapa hari. Pada saat itu, kita seharusnya memiliki peluang yang cukup besar untuk berhasil mengalahkan Yunsan jika kita berdua harus bergandengan tangan." Hai Bodong menyarankan. "Terserah Anda." Xiaoyan tidak berkomitmen sehubungan dengan saran ini. Setan tua dari Keluarga Kekaisaran dan Fama memang memiliki kekuatan. Namun, kekuatan bertarung yang bisa diberikan klan Nalan dan klanmu pada dasarnya dapat diabaikan. Seorang ahli dari kelas Do Huang tidak lagi banyak berguna dalam pertempuran semacam ini. Hai Bodong tanpa daya menggelengkan kepalanya saat melihat sikap Xiaoyan yang acuh tak acuh. Dia tiba-tiba bertanya, "Situasi seperti apa yang ingin Anda hadapi ketika Anda pergi ke Mystic Cloud Sect kali ini?" "Saya tidak akan beristirahat kecuali salah satu dari kami meninggal. Saya ingin Mystic Cloud Sekte benar-benar lenyap dari Kekaisaran Magia."
Xiao Yan mengangkat kelopak matanya dan berbicara dengan lemah. Kekuatan Mystic Cloud Sekte saat ini mencakup setengah dari kekaisaran. Jika Anda ingin menghilangkannya dari root, Anda harus menghapus semuanya. Dengan hanya mengandalkan diri sendiri, Anda mungkin bisa membunuh semua ahli di Mystic Cloud Sect. Namun, sangat sulit bagi Anda untuk menghilangkan anggota yang tersisa. Ini adalah sesuatu yang dapat dilakukan oleh kekuatan keluarga kekaisaran. Hai Bodong mencoba meyakinkan Xiao Yan untuk mengesampingkan prasangka terhadap faksi lain di masa lalu. Xiao Yan mengernyitkan alisnya sedikit saat mendengar ini. Poin yang dibuat Hai Bodong memang benar. Kakak ketiga, Hai Tua benar. Ini jauh dari cukup untuk benar-benar menghilangkan Mystic Cloud Sect dengan hanya mengandalkan orang-orang Anda. Masalah ini adalah hal yang paling sesuai untuk keluarga kekaisaran. Xiao Ding merenung sejenak sebelum akhirnya perlahan membuka mulutnya untuk berbicara. Xiao Yan berpikir sejenak setelah mendengar Xiao Ding membuka mulutnya dan tidak terus melawan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Karena itu masalahnya, aku akan merepotkan Hai Tua untuk membantuku melakukan kontak dengan mereka. Yang terbaik adalah menyelesaikan semua masalah ini sebelum pertarungan dengan Mystic Cloud Sect dimulai. Saya telah melihat cukup banyak fitnah beberapa tahun ini. Kamu anak kecil." Hai Bodong hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika dia mendengar pikiran Xiao Yan agak konspirasi. Namun, beruntung orang ini setuju untuk berdiskusi dengan faksi lain. Dari ketakutan samar yang biasanya dimiliki faksi-faksi ini untuk Mystic Cloud Sect, kedua belah pihak kemungkinan akan memiliki kesamaan untuk bekerja sama. Masih ada satu masalah lagi. Apa itu? Xiao Yan terkejut saat dia bertanya. Kita mungkin harus menyelesaikan dengan satu orang jika kita ingin melenyapkan Mystic Cloud Sect. Hai Bodong berbicara dengan ekspresi serius. WHO. Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia berbicara. Pil King Guhe. Xiao Yan juga tercengang saat mendengar nama ini. Dia perlahan menggumamkannya di bawah mulutnya sekali saat dia mengingat orang itu, yang sudah menjadi alkemis top yang terkenal di seluruh kekaisaran Jiama 3 tahun lalu. Kamu juga harus tahu dengan jelas kemampuan pemanggilan seperti apa yang dimiliki alkemis tingkat 6 seperti Guhe di dalam kekaisaran. Jika dia membantu Mystic Cloud Sekte, kemungkinan dia setidaknya bisa mengumpulkan setidaknya 5 dari 10 kuat di kekaisaran. Oleh karena itu, Anda harus terlebih dahulu menyelesaikan masalahnya sebelum menyerang Mystic Cloud Sect. Hai Bodong berbicara dengan sungguh-sungguh. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia hampir melupakan orang penting ini. Guhe juga seorang alkemis tingkat 6. Xiao Yan dengan jelas mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh seorang alkemis dari tingkat ini. Saat itu, para ahli yang telah dikumpulkan Han Feng dari daerah sudut hitam, bahkan membuat akademi dalam sakit kepala. Meskipun kemampuan pemurnian Guhe mungkin lebih rendah dari Han Feng, tapi dia adalah seorang alkemis sejati tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Namun, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah dia juga merupakan masalah besar. Guhe bukanlah orang biasa. Meskipun hubungannya dengan Mystic Cloud Sekte tidak lagi sebaik dulu selama beberapa tahun ini, dia pada akhirnya adalah penghargaan penatua dari Mystic Cloud Sect. Hai Bodong berbicara dengan sedikit sakit kepala. Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia mengetuk jarinya dengan lembut sebelum tiba-tiba berbicara beberapa saat kemudian, bisakah Hai Tua melakukan kontak dengan Guhe? Hai Bodong kaget saat mendengar ini. Dia merenung sejenak sebelum berbicara perlahan. Guhe juga seorang penatua dalam nama dalam asosiasi alkemis. Mungkin kita bisa meminta Fama untuk menemukannya. Petik 2. Karena itu masalahnya, mari kita minta Fama untuk maju dan mencari Guhe. Yang terbaik adalah aku bisa bertemu dengannya. Aku akan memikirkan cara untuk membuatnya mempertahankan netralitasnya. Xiao Yan mengangguk dan menjawab. Bab 691, menduduki klan Xiao. Baiklah, aku akan meminta Fama untuk mengulurkan tangan. Hai Bodong juga menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa Xiao Yan telah memikul tanggung jawab untuk menangani cara ini. Selama mereka menyingkirkan Guhe, mereka akan dapat menyebabkan Mystic Cloud Sekte kehilangan banyak bantuan. Aku akan menyerahkan masalah menghubungi yang lain pada Hai Tua. Selain itu, tolong bantu saya mengatur agar orang-orang ini dapat beristirahat dengan baik. Mereka belum mendapatkan istirahat yang damai selama perjalanan panjang ini dari wilayah sudut hitam.
Xiao Yan berdiri dan menunjuk ke arah Lin Yan dan yang lainnya saat dia tersenyum dan berbicara dengan Hai Bodong. Ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Tentu saja, klan primer kami harus menerima tamu terhormat, yang telah datang dengan baik. Old Hai tersenyum dan mengangguk. Xiao Yan tersenyum, mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Ding dan tiba-tiba berkata, saya pikir saya mungkin harus pergi dan bertemu dengan anggota klan dari klan Xiao. Ini adalah sesuatu yang harus kamu lakukan. Tetua pertama menginstruksikan Anda untuk menjadi kepala klan sebelum dia meninggal. Anggota klan telah menunggu 2 tahun sampai kamu kembali. Xiao Ding menganggukkan kepalanya sedikit saat dia perlahan berbicara. Xiao Yan diam. Dia segera menganggukkan kepalanya dengan tenang. Tidak peduli apa, darah klannya mengalir di tulangnya. Oleh karena itu, membiarkan klan ini makmur adalah tanggung jawab yang tidak bisa dia singkirkan. Mungkin ini juga harapan ayahnya. Xiao Yan dan Xiao Li mendorong Xiao Ding saat mereka diam-diam menyelinap keluar dari klan primer. Setelah itu, mereka berbelok ke jalan di dalam ibu kota, mengikuti jalan, dan perlahan menuju ke arah tertentu. Pertarungan besar yang menggetarkan jiwa sebelumnya sedang dibahas dengan hangat oleh seluruh ibu kota pada saat ini. Beberapa orang sangat bersemangat sehingga mereka menari dengan wajah memerah, membual kepada orang yang lewat tentang bagaimana mereka telah menyaksikan acara dari dekat sebelumnya. Namun, orang-orang yang tertarik dengan pertempuran yang memukau ini tidak menemukan bahwa karakter utama dari cerita tersebut berjalan dengan tenang melewati mereka. Mereka mendorong Xiao Ding dan berbelok ke beberapa jalan berbeda sebelum kebisingan di belakang mereka berangsur-angsur berkurang. Jumlah rumah mewah di sekitar juga semakin berkurang. Jelas, mereka sedang menuju ke daerah kota yang agak terpencil. Mereka sekali lagi berubah menjadi jalan yang tidak rata dan kompleks yang agak tua dan rusak muncul di depan mata Xiao Yan. Dia samar-samar bisa mendengar beberapa tawa anak-anak yang dikirim dari kompleks. Ini di sini, untuk menghindari pencarian di Mystic Cloud Sekte tahun-tahun ini, kami hanya bisa bersembunyi di tempat-tempat terpencil meski dilindungi klan primer. Xiao Ding tersenyum dan berkata sambil melihat ke kompleks besar. Xiao Yan mengangguk sedikit sementara Xiao Li dengan cepat berjalan ke depan dan mendorong pintu ke kompleks terbuka. Beberapa anak sedang bermain-main di dalam kompleks kumuh itu. Tawa berulang kali dipancarkan. Pada saat ini, ada lebih dari 10 pria berpakaian biasa di dalam kompleks. Orang-orang ini membawa senjata di punggung mereka. Mereka mengalihkan pandangan mereka dan sangat berhati-hati. Kehidupan seorang pengungsi beberapa tahun ini menyebabkan anggota klan Xiao tidak lagi memiliki aura yang kaya dan santai. Justru ada tambahan ketajaman. Pintu kompleks yang tiba-tiba terbuka juga langsung menarik perhatian orang-orang ini. Wajah mereka segera berubah sedikit. Sosok manusia melintas dan meraih anak-anak yang berlarian dan menempatkan mereka di belakang. Setelah itu, mereka menarik senjata mereka yang bersinar dari punggung mereka dan mengarahkan mereka ke bagian luar kompleks. Haha, tidak perlu cemas. Tawa yang akrab itu membuat mereka semua rileks saat semua orang menjadi cemas. Setelah itu, banyak tatapan menyapu ke arah 3 sosok manusia di pintu masuk. Xiao Yan mendorong Xiao Ding dan perlahan memasuki kompleks kumuh ini. Tatapannya menyapu wajah yang agak familiar. Orang-orang ini memiliki hubungan darah dengannya. Semuanya, lihat siapa yang kembali. Xiao Ding memandang semua orang dan tertawa. Semua anggota klan tercengang saat mendengar ini. Tatapan mereka segera beralih ke pemuda berjubah hitam di belakangnya. Semua orang kaget saat melihat wajah muda itu. Beberapa waktu kemudian, gelombang kegembiraan liar tiba-tiba meletus di dalam kompleks. Itu Tuan Muda Xiao Yan. Benar-benar Tuan Muda Xiao Yan. Dia benar-benar kembali. Petik 2. Haha, akhirnya ada harapan untuk klan Xiao. Cepat, pergi dan tangkap tetua ketiga dan yang lainnya. Petik 2. Xiao Yan memandangi anggota klan Xiao yang sebenarnya agak bingung karena kegembiraan liar yang tiba-tiba meletus. Dia bertukar tatapan dengan Xiao Li di sisinya dan senyum hangat muncul di wajah mereka. Setelah keluar berkeliaran dan mendapatkan pengalaman selama bertahun-tahun, dia akhirnya merasa seolah-olah dia telah kembali ke rumah setelah mencapai tempat ini. Pintu rumah di dalam kompleks dengan tergesa-gesa dibuka sementara semua orang berteriak kegirangan. Seorang lelaki tua segera berjalan keluar dengan langkah kaki yang cemas. Setelah itu, tatapannya dengan cepat tertuju pada pemuda berjubah hitam di dalam kompleks.
Dia melihat ke wajah yang dikenalnya dan tetua ketiga, yang sifat pemarahnya telah diperhalus selama bertahun-tahun ini, tidak dapat menahan air matanya agar tidak mengalir keluar. Mereka akhirnya bertahan sampai hari ini. Tetua ketiga, kamu telah menderita selama tahun-tahun ini. Xiao Yan juga menghela nafas lembut saat melihat wajah air mata tetua ketiga terserang. Dia maju selangkah dan berbisik. Tidak sulit, tidak sulit. Tuan muda pasti menderita lebih dari kita setelah berkeliaran di luar selama bertahun-tahun. Tetua ketiga mengusap air matanya dan menjawab. Anggota klan Xiao di sekitarnya juga tidak bisa mengendalikan mata mereka. Mereka menjadi merah ketika mereka melihat penatua ketiga yang emosional. Meskipun klan Xiao tidak dianggap sebagai klan terkenal dan hebat saat itu, mereka masih memiliki posisi yang cukup bagus di dalam kota hutan. Sayangnya, dalam beberapa tahun yang singkat, klan tersebut dengan cepat menurun. Mereka yang semula sudah cukup untuk hidup nyaman, sudah mengungsi kemana-mana, selalu khawatir tragedi yang terjadi suatu malam akan terulang kembali. Aku akan membiarkan Mystic Cloud Sekte membayar kembali berkali-kali lipat lebih banyak dari hutang mereka pada klan Xiao kita. Xiao Yan dengan lembut menepuk bahu tetua ketiga dan berbicara dengan suara yang lembut dan dalam. Suaranya mengandung amarah dan niat membunuh yang sulit disembunyikan. Dia memiliki tanggung jawab yang tidak bisa dia hilangkan agar Xiao Yan berakhir dengan cara ini. Tuan muda kecil benar-benar mampu. Kepala klan benar-benar memperhatikan orang. Dia jauh lebih baik dari kita, 3 orang tua yang tidak akan mati. Saat itu tetua pertama dan kedua telah mengatakan kepada saya untuk meminta maaf atas tindakan bodoh kami terhadap tuan muda kecil saat itu sebelum mereka meninggal. Tetua ketiga tertawa tetapi suaranya agak serak. Xiao Yan mengatupkan bibirnya erat-erat. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasakan hidungnya menjadi agak masam dalam suasana khusyuk dan sunyi ini. Jika ayahnya kembali dan melihat bahwa klan Xiao telah berubah menjadi bentuk ini, kemungkinan ayahnya akan sangat kecewa padanya, bukan? Tetua ketiga, Anda seharusnya tidak menyebutkan hal-hal itu saat itu di masa depan. Kita semua memiliki darah yang sama. Di masa depan, tujuan kita adalah membalas dendam dan merevitalisasi klan Xiao. Xiao Yan mengusap hidungnya dan berbicara dengan lembut. Kami tidak akan membicarakannya, kami tidak akan membicarakannya. Menurut instruksi yang diberikan tetua pertama dan kedua sebelum mereka meninggal, tuan muda kecil adalah kepala klan Xiao saat ini. Setiap anggota klan akan mematuhi perintah Anda. Aku yang dulu bisa membantu menegakkan aturan klan bagi siapa saja yang menolak menerimanya. Tatapan tetua ketiga tiba-tiba menjadi tegas ketika dia berbicara sampai saat ini. Suaranya serius. Saya pikir kakak laki-laki itu lebih cocok untuk posisi kepala klan ini. Xiao Yan buru-buru berbicara saat mendengar ini. Kakak ketiga, kamu seharusnya tidak menolak lebih lama lagi. Ini adalah kata-kata terakhir dari sesepuh pertama dan kedua dan itu tidak dapat diubah. Selain itu, hanya Anda yang memiliki kemampuan untuk memimpin klan Xiao menjadi makmur sekali lagi. Xiao Ding menggelengkan kepalanya dan berbicara sambil tersenyum. Itu benar, saudara ketiga, kamu adalah satu-satunya yang dapat mengambil posisi kepala klan. Tenang, kakak dan aku akan membantumu. Xiao Li juga tertawa. Mendengar dorongan dari keduanya dan melihat banyak tatapan sungguh-sungguh dari anggota klan sekitarnya, Xiao Yan hanya bisa menghentikan penghindaran tak berguna dan berkata, kalau begitu, aku akan menjaga posisi kepala klan Xiao ini untuk sekarang. Kami akan membahas tentang siapa yang paling cocok di masa depan. Petik 2. Anggota klan di sekitarnya segera mengeluarkan gelombang sorak-sorai saat mereka melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya setuju. Mereka memiliki kepercayaan yang tidak diketahui terhadap Xiao Yan. Selain itu, dengan apa yang mereka sadari dalam pertempuran besar di langit sebelumnya, mereka tidak memiliki keraguan sedikit pun pada kekuatan yang pertama. Mereka percaya bahwa di bawah kepemimpinan Xiao Yan, klan Xiao pasti akan menjadi lebih kuat daripada di masa lalu. Xiao Yan menekan tangannya di udara ilusi dan menekan sorakan itu. Matanya melihat sekeliling saat dia bertanya, berapa banyak anggota klan yang tersisa di klan Xiao? Seperti apa kekuatan mereka? Petik 2. Masih ada 208 orang. Jika kita menyingkirkan wanita dan anak-anak yang tidak memiliki kemampuan bertarung, kita masih memiliki sekitar 140 orang. Kebanyakan dari mereka adalah dari kelas Douze atau Douxi.
Bahkan saya hanya seorang bintang 4 Dowling, kata tetua ketiga. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat mendengar ini. Di masa lalu, klan Xiao tidak memiliki metode Qi dan teknik Dou yang kuat, juga tidak memiliki bantuan pil obat yang bagus. Wajar jika pelatihan mereka cukup lambat. Kekuatan semacam ini memang tidak layak disebutkan di depan Mystic Cloud Sect. Tempat ini sepertinya tidak memiliki lebih dari 200 orang. Xiao Yan melihat sekelilingnya dan bertanya-tanya dengan suara keras. Kami diam-diam telah membentuk kelompok tentara bayaran yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan tambahan dan untuk membantu melatih anggota klan. Makanya, kebanyakan dari mereka biasanya terpencar-pencar tentang menyelesaikan tugasnya. Tetua ketiga buru-buru menjawab. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia menoleh ke Xiao Li dan berkata, "Kakak kedua, aku akan menyerahkan pelatihan anggota klan padamu. Anda dapat mengajukan permintaan apapun kepada saya. Selain itu, ubah tempat tinggal ke tempat yang lebih baik. Klan Xiao tidak perlu lagi bersembunyi dan berlama-lama untuk bertahan hidup di masa depan." Iya, tidak masalah. Namun, metode pelatihan saya bukanlah sesuatu yang orang biasa dapat tahan. Saya ingin tahu apakah ada yang takut? Xiao Li menganggukkan kepalanya dan segera menyapu pandangannya ke anggota klan saat dia berbicara dengan cara yang serius. Tuan muda Xiao Li, anakku meninggal di tangan Mystic Cloud Sect. Anda memberitahu saya, apa yang saya takuti untuk mendapatkan kekuatan? Anda bisa melatih kami sampai mati. Mereka yang mati karena mereka tidak dapat menahannya pantas mendapatkannya. Cukup banyak dari pria dengan wajah bersemangat dalam klan Xiao meraung kegirangan begitu kata-kata Xiao Li terdengar. Xiao Li mengangguk sedikit. Dia merasa cukup puas dengan nyali para anggota klan Xiao. Seseorang bisa berlatih jika tidak memiliki kekuatan. Jika seseorang bahkan tidak punya nyali, dia hanya akan menjadi lemah tidak peduli bagaimana dia dilatih. Saat ini, klan Xiao membutuhkan orang-orang yang berani mempertaruhkan nyawa untuk bertarung dan bukan yang lemah. Kakak kedua, kamu juga harus mengirim beberapa anggota gerbang Xiao ke kota. Saat ini, klan Xiao memang membutuhkan perlindungan. Xiao Yan merenung sejenak sebelum berbicara dengan Xiao Li. Aye, serahkan masalah klan Xiao kepada kakakmu dan aku. Apa yang perlu kamu lakukan sekarang adalah bersiap untuk berurusan dengan Mystic Cloud Sect. Ini adalah hal terpenting yang perlu kita lakukan. Jika kita bisa mengalahkan Mystic Cloud Sect, reputasi klan Xiao pasti akan melambung tinggi. Jika kita harus dikalahkan, kita benar-benar tidak dapat ditebus. Xiao Li mengangguk, menepuk bahu Xiao Yan dan berbicara dengan suara yang dalam. Bab 692, wanita memilih satu sama lain. Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Tenang, serahkan Mystic Cloud Sect padaku. Aku akan membuat mereka membayar hutang darah mereka kepada klan Xiao kita berkali-kali lipat. Tentu saja, ada juga hilangnya ayah. Aku akan meminta mereka untuk membayar harga untuk semua ini, harga yang lebih buruk dari kematian." Petik 2. Kamu saat ini adalah pilar yang menopang seluruh klan Xiao. Selama Anda tetap berdiri, klan Xiao akan berdiri dengan bangga. Oleh karena itu, Anda harus sangat berhati-hati saat bertindak. Xiao Li dengan lembut berkata. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia menempatkan pengingat Xiao Ding di dalam hatinya sebelum mengangkat matanya dan perlahan menyapunya. Anggota klan saat ini tidak lagi berhati-hati dan cemas seperti sebelumnya. Semacam harapan dan kepercayaan diri yang tidak biasa memenuhi wajah mereka. Asal mula kepercayaan ini berasal darinya? Pada saat ini, Xiao Yan sekali lagi merasakan beban berat di bahunya benar-benar berat. Ayah, yakinlah bahwa aku akan membiarkan klan Xiao sekali lagi kembali ke puncak di tanganku. Pasti, pasti. Serangan Mystic Cloud Sekte pada klan primer akhirnya berakhir dengan mereka menderita kerugian besar. Sama seperti semua orang berpikir bahwa faksi terkuat dalam Kekaisaran Magia akan meledak menjadi kemarahan seperti petir, yang pertama tiba-tiba turun ke keheningan yang tidak biasa. Tindakan aneh semacam ini menyebabkan banyak orang benar-benar bingung. Xiao Yan dan yang lainnya mungkin juga merasa terkejut dengan kesunyian Mystic Cloud Sekte yang tidak biasa ini, tetapi mereka tidak terlalu memikirkannya. Karena pihak lain ingin memberi mereka waktu untuk melakukan kontak dengan faksi lain, mereka akan melakukan seperti yang diinginkan pihak lain. Hai Bodong juga menunjukkan keefektifan yang luar biasa selama periode waktu ini. Dalam hari yang singkat, dia sudah melakukan kontak dengan beberapa faksi besar yang tersisa di ibu kota.
Dengan kembalinya Xiaoyan yang kuat dan tampilan kekuatannya yang mengejutkan di depan banyak orang hari itu, secara alami tidak ada satu faksi yang berani dengan mudah mengabaikan saran Hai Bodong saat ini. Oleh karena itu, pekerjaan menghubungi sangat mudah. Tempat pertemuan di mana mereka akan membahas masalah terletak di Asosiasi Alkemis, yang telah mempertahankan posisi netral dalam Kekaisaran Jiama. Menjadi tempat yang telah mengumpulkan lebih dari setengah alkemis di dalam Kekaisaran, kemampuan pengumpulan yang dimiliki Asosiasi Alkemis dalam Kekaisaran Jiama secara alami jauh dari biasa. Meskipun kemampuan penyulingan obat ketua Fama sedikit lebih rendah dari pil King Guhe, dia jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan yang terakhir dalam hal senioritas. Oleh karena itu, bahkan Guhe harus sedikit sopan di depan Fama. Karena ini, menemukan tempat pertemuan di Asosiasi Alkemis sama sekali tidak tepat. Xiaoyan secara tidak sengaja bertemu dengan Hai Bodong dan Ya Fei yang hendak pergi saat dia tiba di klan primer di pagi hari. Hihi, anak kecil. Hai Bodong tertawa terbahak-bahak saat melihat Xiaoyan. Dia baru saja akan menyambut yang terakhir ketika dia melihat wajah cantik yang mengandung perasaan mempesona di belakang Xiaoyan. Wajahnya berkedut sedikit saat dia terbatuk-batuk dan berkata, "Aku baru saja akan mengirim seseorang untuk mencarimu. Saya sudah melakukan kontak dengan keluarga Kekaisaran, klanmu, dan klan Nalan untuk bertemu di Asosiasi Alkemis hari ini untuk membahas beberapa masalah kolaborasi." Petik 2. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia menepuk kepala Zian yang melihat sekeliling dari sisinya. Karena dia khawatir gadis kecil ini akan diculik oleh Medusa untuk pergi dan mencuri bahan obat orang lain, dia hanya bisa membawanya di sisinya. Namun, dia agak terdiam menghadapi Medusa yang mengikutinya. Sepertinya wanita ini memiliki ketertarikan yang besar pada Zian. Xiaoyan, ini, Ya Fei, yang wajahnya cantik dengan senyum lembut juga terkejut saat melihat Medusa mengikuti dari dekat Xiaoyan. Dia langsung tersenyum dan bertanya tanpa mengungkapkan apapun. "Seorang teman, kamu bisa memanggilnya Cailin." Xiaoyan tampaknya merasakan ada sesuatu yang tidak beres di bawah fokus mata bunga persik berair Ya Fei. Makanya, dia hanya bisa menjawab dengan samar. "Keke, jadi ini Nona Cailin." Ya Fei mengangkat alisnya setelah mendengar ini. Dia mengambil 2 langkah ke depan, mengamati wajah Medusa yang indah dan tanpa celah yang bahkan membuatnya merasa ingin berteriak keras. Dia tersenyum dan berkata, "Nona Cailin memang cantik. Tidak heran Anda mengikuti di samping Xiaoyan Didi." Petik 2. TL, Didi adik laki-laki. Di samping, Xiaoyan langsung terkejut saat mendengar kata-kata Ya Fei. Kata-kata ini diucapkan seolah-olah dia menginginkan kecantikan orang lain. Mengapa Ya Fei Jie ini sedikit berbeda hari ini dibandingkan dengan kemarin? Apakah dia cemburu? Xiaoyan diam-diam merenung di dalam hatinya. TL, Jie, kakak perempuan. Sebagai seorang pria, mungkin sulit bagi Xiaoyan untuk merasakan beberapa pemikiran seorang wanita. Namun, Medusa berhasil merasakan sedikit permusuhan dan kehati-hatian dalam nada wanita di depannya, yang juga memiliki penampilan dan sikap yang sangat luar biasa. Bulu matanya yang panjang berkedip sedikit dan matanya yang malas menyapu Xiaoyan dan Ya Fei. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa wanita cantik di depannya ini memiliki perasaan khusus terhadap Xiaoyan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Medusa tanpa sadar mengerutkan alisnya saat memikirkan hal ini. Emosi yang tidak diketahui muncul di hatinya. Emosi semacam ini menyebabkan dia merasa agak frustrasi. Oleh karena itu, wajahnya yang cantik menoleh ke Xiaoyan dan nadanya berubah menjadi lebih dingin. "Mengapa kita menunda percakapan di sini daripada melakukan hal-hal serius?" Xiaoyan juga kaget saat melihat ekspresi Medusa tiba-tiba menjadi dingin. Tatapannya segera menyapu wajah Ya Fei dan kemudian wajahnya. Hatinya merasa bingung, mengapa kedua wanita itu tidak normal hari ini? Asteris batuk asteris. Asteris batuk asteris, asteris batuk asteris, asteris batuk asteris, asteris batuk asteris. Hai Bodong di sampingnya adalah orang yang sangat berpengalaman di masa tuanya. Dia berhasil melihat suasana yang agak tidak bersahabat antara Ya Fei dan Medusa sekilas dan segera mengeluarkan batuk kering saat dia buru-buru menarik Ya Fei ke belakangnya. Jika ular betina yang ganas dan cantik ini tiba-tiba menyerang, Ya Fei kemungkinan tidak akan mampu menahan satu pukulan pun mengingat kekuatannya. "Ya Fei, semua rumah lelang klan akan dibuka lagi hari ini. Masalah ini juga merepotkan."
Anda harus cepat-cepat mengarahkan dan menyelesaikannya. Kelompok Xiaoyan dan aku masih harus bergegas ke asosiasi alkemis. Petik 2. Meskipun Ye Fei agak tidak mau, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar perintah Hai Bodong. Namun, tepat sebelum dia pergi, dia perlahan berjalan di depan Xiaoyan dan mengulurkan tangan halus seputih salju yang seperti giok untuk dengan lembut membantunya meratakan jubahnya yang agak berantakan. Dia dengan lembut berkata, "Anak kecil, jangan impulsif dalam pertemuan ini. Setiap orang yang bisa Anda ikat adalah satu orang ekstra untuk Anda gunakan. Akan bagus juga jika mereka akhirnya menjadi korban. Sekarang, kamu tidak hanya membawa nasib klan Xiao, tapi kamu juga berhutang janji padaku. Sebaiknya kau tidak melupakannya begitu saja." Petik 2. Xiaoyan mengendus aroma samar yang ditransmisikan dari depannya dan merasakan perasaan lembut yang terbawa saat tangan putih salju lembut Ye Fei menyentuhnya. Hatinya bergerak sedikit saat dia memperlihatkan gigi putih cerahnya dan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja saya tidak akan melupakannya. Tepat sebelum saya pergi saat itu, saya telah mengatakan bahwa saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda bahkan jika Ye Fei Jie ingin menjadi ratu di masa depan." Petik 2. Ye Fei tersenyum sambil menutup mulutnya dan tertawa penuh kasih, "Saya tidak tertarik menjadi seorang ratu." Hai Bodong tertawa terbahak-bahak saat melihat mereka berdua saling menggoda. Dia bisa merasakan bahwa wajah Medusa di belakang Xiaoyan menjadi semakin dingin. "Baiklah, aku akan pergi dulu. Kalian semua harus cepat ke asosiasi alkemis. Jaringan informasi saya telah mengamati Mystic Cloud Sect baru-baru ini. Saya akan memberitahu Anda jika ada berita." Ye Fei menepuk kepala Xiaoyan dengan lembut dan berhenti berlama-lama. Ketika dia membalikkan tubuhnya, tatapannya samar-samar menatap Medusa. Bibirnya yang halus dan merah terangkat sedikit, merasakan sedikit kegembiraan. Xiaoyan menyaksikan sosok memikatnya bergoyang saat perlahan menghilang dari pandangannya. Baru setelah itu dia menoleh ke Medusa, tersenyum, dan berkata, "Ayo pergi. Jika kamu belum cukup melihat, kamu bisa mengikutinya dan terus menonton." Medusa melirik Xiaoyan sambil tertawa dingin. Dia segera berbalik dan menuju keluar manor. Wanita ini, kenapa dia bersikap sangat aneh hari ini? Xiaoyan menggelengkan kepalanya saat melihat punggung Medusa dan berbicara dengan cara yang agak tertegun. Dia cemburu. Semua wanita seperti itu. Hai Bodong di sampingnya tertawa dan segera mengangkat ibu jarinya ke arah Xiaoyan. "Anak kecil, kamu sangat baik. Anda benar-benar berhasil menjinakkan ular betina cantik ini yang namanya membuat takut seluruh kekaisaran Jiama saat itu." Satu kata, impresif. Dua kata, sangat kuat. Tiga kata, sangat-sangat kuat. Petik 2. TL, satu kata, dua kata, tiga kata terdengar mengerikan karena terjemahan. Lelucon yang dingin. Cemburu. Xiaoyan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Dia segera menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyangka Medusa bisa memiliki emosi seperti itu. Apalagi jinak, lupakan saja. Siapa yang tahu jika dia akan segera berbalik bermusuhan setelah perjanjian 1 tahun dan membunuhnya. Lebih baik menghindari main-main dengan wanita seperti ini. Kekeh, gadis kecil ini, sepertinya sedikit berbeda. Dalam hal apa dia berbeda? Mengapa saya merasa? Hai Bodong tiba-tiba menghentikan pandangannya pada gadis kecil berpakaian putih yang memegang tangan Xiaoyan dan berbicara dengan terkejut. Dia menemukan bahwa terlepas dari kekuatannya, gadis kecil ini sebenarnya memberinya perasaan sulit untuk dilihat. Perasaan seperti ini menyebabkan dia berada dalam suasana hati yang sangat buruk. "Orang tua, jangan melihat sembarangan. Jika tidak, saya akan meminta Cai Lin Jie untuk memukul Anda." Orang tua mesum, "Pergi dan mati." Zian agak tidak senang saat tatapan Hai Bodong menyapu dirinya. Dia meringkuk mulut kecilnya dan berbicara dengan cara yang nakal. Xiaoyan tersenyum dan menepuk kepala Zian. Dia tersenyum dan berbicara dengan Hai Bodong, "Kamu seharusnya tidak meremehkan Zian. Hampir tidak ada orang di kelas Do Huang yang cocok untuknya. Bahkan beberapa Do Huang tidak akan merasa nyaman setelah melakukan kontak dengan pukulannya." Kejutan melintas di mata Hai Bodong ketika dia mendengar kata-kata ini. Gadis kecil ini benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan? Xiaoyan hanya tersenyum menghadapi keterkejutan di wajah Hai Bodong. Dia tidak menjelaskan asal-usul Zian secara rinci, dengan jelas memahami bahwa potensi Zian sangat luar biasa.
Begitu dia berhasil menyempurnakan pil transformasi tubuh di masa depan, kemungkinan kekuatannya tidak akan kalah dari Medusa. Terlebih lagi, kekuatan tak biasa yang menakutkan dari miliknya adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh Xiaoyan. Bisa diprediksi bahwa di masa depan, Ziyan akan sangat membantu Xiaoyan. Meskipun hari ini akan menjadi agak jauh. Ayo pergi ke asosiasi alkemis. Xiaoyan mengulurkan pinggangnya yang malas dan tidak terus terlibat dalam topik ini. Tatapannya beralih ke tempat di mana asosiasi alkemis berada dan tertawa kecil. Ayo pergi dan lihat wajah-wajah lama yang sudah dikenal itu. Saya ingin tahu apakah setelah 3 tahun, saya akan memiliki perasaan orang-orang yang berbeda meskipun lingkungannya sama. Petik 2. Seorang Dadoshi kecil saat itu telah menjadi eksistensi tertinggi yang dapat dengan mudah membunuh elit Do Huangs. Bukankah ini perasaan orang-orang yang berbeda meskipun lingkungan sekitarnya sama? Misalnya, orang tua Jia Xingtian itu, dia masih bertahan di puncak kelas Do Huang setelah 3 tahun. Namun Anda, telah sepenuhnya berubah. Hai Bodong tertawa. Karenanya, saat kamu bertemu mereka kali ini, ekspresi orang-orang ini pasti akan lebih menarik dibandingkan 3 tahun lalu. Xiaoyan tersenyum tipis saat mendengar nada sombong dalam suara Hai Bodong. Dia menarik Ziyan, berbalik dan keluar dari klan primer. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke arah asosiasi alkemis. Keluarga kekaisaran, asosiasi alkemis, klanmu, dan klan Nalan. Kami benar-benar sudah berpisah sejak lama. Aku ingin tahu apakah kalian semua masih ingat nama Xiaoyan selama 3 tahun ini? Xiaoyan melewati banyak jalan sebelum kelompoknya muncul di depan pintu masuk asosiasi alkemis setengah jam kemudian. Dia melihat ke pintu akrab asosiasi alkemis dan perlahan menghela nafas sambil bergumam di dalam hatinya. Bab 693, Suemei. Xiaoyan perlahan masuk ke asosiasi alkemis yang menempati petak besar tanah dengan Hai Bodong. Kebisingan di belakangnya secara bertahap disingkirkan dan aroma obat samar menyebar dari tempat itu, menyebabkan seseorang merasa rileks dan bahagia. Asosiasi alkemis saat ini jauh lebih kuat dan makmur dalam hal kemampuan dan jumlah dibandingkan dengan 3 tahun lalu setelah alkemis berulang kali bergabung dengan mereka selama 3 tahun ini. Paling tidak, jarang ada lalu lintas manusia yang begitu besar di dalam asosiasi saat itu. Hai Bodong perlu melakukan beberapa persiapan setelah memasuki asosiasi. Oleh karena itu, dia hanya memberitahu Xiaoyan lokasi pertemuan sebelum pergi sendiri. Xiaoyan masih memiliki perasaan terhadap asosiasi alkemis yang telah berpisah dengannya 3 tahun lalu. Saat itu, dia telah mengalami kompetisi penyulingan obat yang hebat yang sangat sulit baginya. Namun, dia paling banyak dianggap sebagai alkemis tingkat 3 yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 4 ketika dia berpartisipasi dalam kompetisi saat itu. Namun, sekarang dia adalah alkemis tingkat 6 yang bisa dibandingkan dengan pil King Gu He. Peningkatan ini tidak kecil. Tatapan Xiaoyan melihat ke segala arah sebelum menarik Ziyan, yang wajahnya juga dipenuhi rasa ingin tahu, saat mereka perlahan berjalan ke area transaksi. Jika seseorang memiliki persepsi yang baik dan beruntung, dia mungkin dapat menemukan hal yang cukup baik di tempat seperti itu. Skyfire Tree Mysterious Cheng dari Xiaoyan adalah sesuatu yang untungnya didapat dari tempat ini. Xiaoyan masuk ke area transaksi dengan Ziyan. Vendor tampak tak berujung dan masa hitam kepala manusia menyebabkan Xiaoyan mengeluarkan seruan. Mengikuti pertumbuhan asosiasi alkemis selama 3 tahun ini, ukuran area transaksi telah berkembang pesat. Tatapan Xiaoyan tiba-tiba berhenti tepat setelah dia memasuki area transaksi. Dia agak tertegun melihat sosok yang seputih salju tidak jauh dari situ. Sosok itu mengenakan gaun putih sementara rambut panjangnya memancarkan sedingin es yang seperti kepingan salju. Sosok yang agak akrab ini menyebabkan Xiaoyan mengingat murid Frank yang dia temui di kota Blackrock ketika dia berlatih di Kekaisaran Magia 3 tahun lalu, Suemei. Xiaoyan mendapatkan perasaan yang cukup positif untuk Fulan ke saat itu. Orang tua itu telah membantunya sedikit. Meskipun ini karena yang terakhir ingin membujuk Xiaoyan untuk berpartisipasi dalam Grand Meeting Alkemis, dia tidak memiliki niat buruk. Gadis yang memiliki karakter seperti salju sedingin es ini juga memberi Xiaoyan kesan yang cukup baik. Saya bertanya-tanya bagaimana mereka 3 tahun ini? Pikiran ini melintas di hati Xiaoyan, tetapi dia tidak mengambil inisiatif untuk pergi dan memulai percakapan.
Setelah melihatnya dari kejauhan, dia menarik pandangannya dari sosok seputih salju itu. Dia menarik Zian saat dia perlahan berjalan melalui area transaksi ini dengan aliran manusia yang ganas. Tidak lama setelah Xiaoyan bergabung dengan aliran manusia, Sue Mei yang telah membungkukkan tubuhnya untuk mempelajari ramuan obat menoleh. Dia sepertinya merasakan sesuatu. Wajah gunung bersalju yang sangat indah dan halus membawa beberapa ketidakpastian, menyebabkan lalu lintas manusia di sekitarnya yang datang dan tanpa sadar akan memperlambat langkah kaki mereka. Tatapan mereka menatapnya dengan agak rakus. Sue Mei mengernyitkan alisnya sedikit di depan tatapan sekitarnya. Dia segera perlahan memasuki kerumunan manusia sebelum menghilang. Xiaoyan menarik Zian dan berjalan di sepanjang jalan kecil yang dipenuhi pedagang. Tatapannya berulang kali menyapu vendor itu. Mungkin itu karena cakrawala telah melebar tetapi dia tidak dapat menemukan satu hal pun yang dapat menarik minatnya setelah menghabiskan 10 menit lebih. Semuanya rusak barang kutu. Zian menamparkan mulutnya dan bergumam. Yaowan yang biasanya dia makan semuanya disempurnakan dari bahan obat yang sangat langka di mata orang biasa. Bahan obat biasa tidak berbeda dengan sampah di matanya bahkan jika itu agak jarang di pasar ini. Xiaoyan juga tidak berdaya menghadapi ini. Sepertinya ingin menemukan harta karun seperti Skyfire Tree Mysterious Cheng, di tempat ini memang perlu mengandalkan keberuntungan. Karena tidak ada keuntungan, Xiaoyan akhirnya melepaskan harapan seperti itu setelah berkeliaran sedikit lebih lama. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya ke arah Zian. Saat dia hendak pergi, keributan terjadi tidak jauh di depannya. Kadang-kadang, bahkan ada tawa penuh teka-teki yang nyaring. Xiaoyan biasanya tidak tertarik menjadi pengamat hal-hal seperti itu. Oleh karena itu, dia hanya mengangkat matanya sebelum membalikkan tubuhnya dan bersiap untuk pergi. Namun, saat dia membalikkan tubuhnya, suara geram yang jelas ditransmisikan dari kerumunan, yang menyebabkan dia berhenti. Tatapan Xiaoyan melewati celah di kerumunan dan samar-samar melihat sosok seputih salju. Dia melambaikan tangannya ke arah Zian dan berkata, "Sepertinya aku tidak bisa pergi begitu saja seperti ini." Begitu dia mengatakan ini, dia menarik tangan Zian dan dengan cepat berjalan menuju area tempat keributan itu berada. Sesaat kemudian, dia masuk ke kerumunan dan menyapu pandangannya ke gangguan di dalamnya. Pada saat ini, Sue Mei diam-diam berdiri di tengah kerumunan. Namun, wajahnya yang biasanya agak terlalu putih dan indah itu dipenuhi dengan amarah. Ada beberapa pria berjubah alkemis berdiri tidak jauh di depannya sambil tertawa ketika mereka melihat wajahnya yang merah merona. Mereka berulang kali mengeluarkan semburan tawa. "Aoba, jangan berlebihan. Jangan berpikir bahwa kamu bisa sombong ini hanya karena gurumu adalah penatua dari asosiasi." Jari halus Sue Mei menunjuk ke pria yang merupakan pemimpin dan dengan marah berteriak. "Hihi, Sue Mei, orang dengan penawaran tertinggi mendapatkan barang di area transaksi ini. Karena saya dapat menawarkan harga yang lebih tinggi dari Anda, wajar jika benda ini milik saya. Bahkan jika kamu merujuk masalah ini ke ketua asosiasi, dia tidak akan bisa melakukan apapun padaku." Pria yang mengenakan lencana alkemis tingkat 2 di dadanya hanya tertawa saat menghadapi teguran Sue Mei. Setelah mengatakan ini, dia menoleh ke pemilik penjual dan berteriak, "Saya akan menawarkan 50.000 koin emas untuk buah skala ular api Ichi ini. Apakah Anda menjualnya?" Petik 2. Pemilik penjual itu kaget saat mendengar teriakan Aoba. Dia segera bersukacita di dalam hatinya. Meskipun buah skala ular api es ini agak langka, itu paling berharga 20.000 koin emas. Tidak disangka bahwa orang yang hilang ini benar-benar bersedia membelinya dengan harga 2 kali lipat. Secara alami, tidak ada alasan baginya untuk tidak setuju. Wajah cantik Sue Mei berwarna hijau saat dia melihat Aoba yang sedang melemparkan Ice Fire Snake Scale Fruit di tangannya dengan ekspresi bangga. Dia mengatupkan gigi peraknya tetapi benar-benar tidak berdaya. Dia baru-baru ini melakukan retret untuk jangka waktu tertentu dan baru saja meninggalkan retret hari ini. Secara kebetulan, dia melihat ramuan obat yang dia butuhkan untuk memurnikan pil obat. Dia baru saja menyepakati harga dengan pemilik kios ketika orang yang penuh kebencian ini muncul seperti hantu. Aoba ini pernah mencoba merayu Mei Sue karena penampilannya yang cantik. Namun, yang terakhir saat ini adalah alkemis tingkat 3. Oleh karena itu, usahanya untuk merayu wanita itu secara alami berakhir dengan kegagalan.
Namun, kegagalan mungkin merupakan kegagalan, tetapi penguntit ini akhirnya menjadi sangat tidak senang setelah ditolak secara terbuka oleh Sue Mei beberapa kali. Dia berulang kali mengubah taktiknya untuk menemukan masalah dengan Sue Mei, menyebabkan dia sangat kesal. Selain itu, gurunya memiliki kemampuan pemurnian yang cukup baik dan telah lama dipromosikan ke posisi penatua meskipun baru saja bergabung dengan asosiasi baru-baru ini. Posisinya dalam asosiasi cukup tinggi dan dia membentuk klik menggunakan status itu. Selain ketua asosiasi dan wakilnya, orang dengan otoritas tertinggi dalam asosiasi adalah Guru Aoba. Karenanya, namun, Sue Mei jelas meremehkan kekejian dari permen lengket ini. Toleransinya telah menyebabkan Aoba mengambil keuntungan apapun yang dia bisa dapatkan. Dia akan datang dan mencari masalah di setiap kesempatan. Situasi hari ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Sue Mei menghirup udara dalam-dalam. Dia melihat wajah Aoba yang semakin penuh kebencian dan arogan sebelum mengatupkan giginya. Mengingat situasi ini, dia hanya bisa menyerah pada buah skala ular api es ini. Mata Sue Mei sedingin es saat dia menatap Aoba sebelum berbalik untuk pergi. Sebuah tawa tiba-tiba terdengar di antara kerumunan saat dia berbalik, 100.000 koin emas untuk membeli buah skala ular api es ini. Semua orang kaget saat tawa ini terdengar. Mereka segera mengalihkan pandangan mereka dan melihat seorang pemuda berjubah hitam yang sedang menarik seorang gadis kecil berambut ungu di sampingnya. Beberapa orang tanpa sadar memberinya tatapan menyedihkan. Apakah orang ini baru? Dia benar-benar berani mempermalukan Aoba? Tawa ini juga menyebabkan Sue Mei menoleh untuk melihat pemuda berjubah hitam itu. Wajah yang agak akrab itu membuatnya terkejut. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengingat pemuda yang telah meninggalkan kesan mendalam padanya. "Kamu, bukankah?" Sue Mei tertegun saat dia melihat pemuda berjubah hitam itu. Dia tersentak tetapi kata-kata yang sampai ke mulutnya dengan tergesa-gesa ditelan saat melihat penonton di sekitarnya. Xiao Yan tersenyum dan keluar dari kerumunan. Dia mengamati Sue Mei sejenak sebelum tertawa. "Apakah Grandmaster Frank baik-baik saja?" "Guru baik-baik saja." Sue Mei mengangguk. Dia segera menarik jubah Xiao Yan dan dengan lembut berkata, "Apakah kamu tidak meninggalkan Kekaisaran Jiama? Cepat pergi, jangan menyinggung orang-orang ini." Karena Sue Mei sedang dalam retret, dia sama sekali tidak peduli tentang masalah ini selama 2 hari terakhir ini yang telah menjadi berita terhebat dari Kekaisaran Jiama. Dia hanya tahu bahwa Xiao Yan adalah target dari Misty Cloud Sect dan pasti akan berada dalam masalah besar jika dia ditemukan oleh Misty Cloud Sect. "Oh, Yo, kenapa? Apakah Anda ingin bertindak seperti pahlawan yang menyelamatkan seorang gadis yang kesusahan?" Wajah Aoba berangsur-angsur menjadi gelap setelah Xiao Yan mengucapkan kata pertamanya. Dia mengeluarkan tawa aneh dan segera mengencangkan cengkeramannya pada buah skala ular api es saat dia dengan dingin tertawa, "Tuan muda ini telah membeli benda ini. Anda harus berguling ke salah satu sudut. Saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Jika tidak, Anda mungkin bisa masuk ke ibu kota, tapi Anda tidak akan bisa meninggalkannya."